Salam damai dan sejahtera. Bisa saya menjumpai saudara-saudara pada kesempatan yang sangat baik ini di minggu-minggu pranatal atau yang biasa disebut dengan minggu Advent. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kita sudah memasuki pekan keluarga. Di pekan keluarga minggu Advent kita berada di hari kedua, ya. Di hari kedua pekan keluarga, silakan buka Alkitab kita, kitab Mika. Ya. Mika pasal 4 dibaca ayat 6, 7 dan 8. Jadi ayat 6 sampai ayat 8. Mari terlebih dahulu saja kita berdoa. Ya Allah yang Esa, yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan dalam kuat kuasa Roh Kudus, kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan setia Tuhan yang menghimpunkan kami sebagai keluarga dalam ibadah pekan keluarga hari kedua minggu Advent saat ini. Kami berpengharapan di dalam pelaksanaan kegiatan ini berkat Tuhan tersedia bagi kami. Karena itulah kami meluangkan waktu kami, bahkan kami berikan hati ini untuk diisi dengan sabda Tuhan. Karena itu mohon kami Tuhan berikan hikmat dan akal budi supaya kami senantiasa diurapi dengan Roh Kudus, supaya firman Tuhan atau sabda Tuhan kami boleh mengerti dan kami cintai firman Tuhan. Dengan mencintai firman Tuhan ini kami melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari kita arahkan perhatian kita pada bagian Mika 4 ayat 6 sampai 8 yang berkata seperti ini. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion. Dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, ya menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Itulah bagian sabda Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini. Di saat kita berada dalam minggu-minggu Advent dalam pekan keluarga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita bersyukur bahwa kita sudah berada di minggu Advent ini. Dalam pekan keluarga di hari kedua, kita bersama-sama mensyukuri bahwa nikmat Tuhan akan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman kepadanya. Karena itulah dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita selalu mau hidup kepada Tuhan, yakni Yesus Kristus, di mana Dia yang dijanjikan dalam kitab suci. Ya, Yesus Kristus yang dijanjikan dalam kitab suci.
kalau dalam kehidupan kita memperhatikan bahwa sesungguhnya janji, ya, janji kedatangan Tuhan itu dinyatakan, dan kita perhatikan ketika Nabi Mika dia sedang menghadapi problematika dalam kehidupan sosial yang sangat amat penting, dan itu berbahaya bagi keutuhan kehidupan umat yang ada pada waktu itu dalam kehidupan Israel Utara dan juga Israel Selatan. Nilai-nilai kepatuhan dan cara hidup, rupanya norma-norma hidup itu mulai diselewengkan, terutama penyelewengan itu terjadi di taraf pemimpin yang aras ya nasional, dan juga terjadi dalam kehidupan para pejabat rohani yang secara rupanya masif itu sudah mengubah semua sistem kehidupan tatanan masyarakat yang ada pada waktu itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kondisi yang seperti inilah mau dinyatakan bahwa bagaimana dalam kehidupan ini Mika mau menyampaikan apa yang disebut, kalau kemarin saya katakan nubuatan, biasa disamakan dengan ramalan. Nah, katakanlah sekarang dia mau menubuatkan ada dua hal. Yang pertama mari kita lihat, dia menubuatkan kehancuran Yehuda di Yerusalem dan tembok kota itu sebagai benteng pertahanan yang kuat, pertahanan militer. Juga bait Allah itu sebagai tempat peribadatan, semuanya itu akan dihancur, diratatanahkan oleh raja, kalau dikatakan di situ Raja Nebukadnezar, sehingga dalam kehidupan peribadahan yang ada itu, tempat peribadahan itu hancur lebur. Nah itu. Yang kedua, dinubuatkan oleh Mika sebagai seorang nabi bahwa Allah akan menjadi pemimpin, ya. Allah menjadi pemimpin, Allah menjadi raja. Kalau dikatakan Mesias yang diurapi, yang akan datang, dan Mesias itulah yang membawa mereka pulang ke tanah airnya untuk memulai gerakan hidup baru, ya. Nah, seperti kalau dalam tema Natal kita tahun ini yang sudah dibuat oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan tentunya Konferensi Wali Gereja di Indonesia, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, kalau di sini lihat sudah dinubuatkan, mari kita lihat di sini. Saya belum berbicara di sana, nanti pada hari Natal, ya. Di sini dikatakan bahwa akan ada satu masa, kalau dikatakan hari itu, nah itu waktu present, berarti di ayat 6 kita lihat Allah mengambil prakarsa, ya. Allah yang berdaulat itu mengambil prakarsa sebagai pemimpin untuk membawa bangsa terjajah itu supaya dia kembali ke tanah airnya. Nah, Allah memerintah. Nah, kalau dalam kepemerintahan yang ada, sentral kepada Allah yang biasa disebut dengan pemerintahan yang teokrasi, ya. Itu adalah Allah yang memimpin untuk melahirkan generasi baru yang tentu generasi teladan, ya. Ucapan Nabi Mika dengan dikatakan dalam tanda kutip, perhatikan itu, kalau kita lihat di ayat 8, menara kawanan domba. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya disebut dengan Migdal Edar. Nah, itu menara yang dikatakan itu situ adalah rumah dalam perlindungan khusus dari kaum rabini, pemuka agama, itu biasa disebut dengan rabi, ya, pemuka agama,
orang Yahudi itu sebagai tempat melahirkan setiap anak domba. Kalau dikatakan di situ, dia akan melahirkan seorang anak. Gitu. Kata seorang anak yang pasti dilahirkan, dibungkus dengan lampin untuk dia bisa dijaga supaya tetap tidak bercacat, tidak bercelah. Nah, itulah yang menjadi, kalau dikatakan dalam kelanjutannya, bagaimana dia sengsara, dia hidup kudus tak bercela sampai pada ia menjadi korban. Saudara-saudara, Nabi Mika di sini dia menubuatkan kepadamu akan datang pemerintahan kerajaan. Ya, yang dihubungkan dengan di sini seperti yang saya katakan tadi dalam bahasa Ibrani-nya, Mikdar Edar, bukan Edward ya, Mikdar Edar, yaitu keyakinan nabi-nabi tentang kedatangan atau tentang kemunculan Sang Mesias, yaitu tokoh reformasi, tokoh pembaharu yang bersih, kudus, jujur, rendah hati, dan berkeadilan. Luar biasa. Kalau kemarin kita berbicara di hari pertama, keadilan dan kebenaran, ya. Dan semua telah digenapi di dalam Sang Mesias, Yesus Kristus. Ya, dengan kita berada dalam masa raya Minggu Advent, kalau kita berada di hari kedua dalam pekan keluarga Minggu Advent ini, mari dalam kehidupan ini kita semua supaya secara kontinu, ya, secara terus menerus, untuk bagaimana kita ketika merayakan Natal Yesus Kristus, ya, kita bersama-sama bagaimana menunjukkan dalam kehidupan ini, dan kita mau melihat peranan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah datang. Dia merangkul, dia memulihkan kita semua, dan dia juga akan kembali. Ya, itu harus selalu terkait itu dengan parusia, eskaton, eskatologinya itu. Sehingga oleh kekuatan Roh Allah, itulah Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk terus lanjutkan amanatnya, pengutusannya kepada kita masing-masing, yang tentu boleh senantiasa tercermin dalam pekerjaan kita sehari-hari, di kantor, di sawah, di kebun, ya, ada yang pelajar, ya, tentu di sekolah, ya, di bangku pendidikan. Dan kaitan dengan itu, maka dalam hidup ini lakukan pelayanannya dan tunjukkan bagaimana perilaku hidup kita yang jujur, yang bersih, yang berkeadilan, yang berkebenaran dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, di segala tempat di mana kita hadir, di mana kita ada dalam segala aktivitas kita. Tuhan akan menolong kita, terpujilah namanya. Amin.